Kenapa Bu Mega itu mengajukan Ahok? Karena Bu Mega itu mau mengedepankan ideologi nasionalis. Apa itu ideologi nasionalis? Ideologi nasionalis adalah pandangan yang melihat semua warga negara itu sebagai sama rata. Nggak dilihat rambutnya panjang pendek, nggak dilihat bodinya kurus atau gemuk, nggak ngelihat agamanya apa, nggak ngelihat sukunya apa, titik. Kalau ini Anies. Nah, kalau bicara calon yang pernah ya menimbulkan apa ya, yang pernah pidato kata Pak Ahok nih, kata Ahok ya, pidatonya mengatakan Jakarta telah direbut kembali atau telah kembali kepada pribumi. Kebayang nggak PDI Perjuangan mengusung calon yang mengangkat soal pribumi dan non pribumi itu? Nasionalis itu nggak lihat pribumi non pribumi, enggak. Pokoknya selama dia paspornya Indonesia. Kalau faktor ideologis yang jadi. Kalau jadi faktornya ideologis. Kalau ada elektoral dan perasaan. Ya silakan aja kalau misalnya ini mau diributkan atau trending topik kayak Ari ngomong soal Asian values. Nih kalau dari ini ngomong kan, ya, wah PDI kalau mendukung Anies berhenti aja jadi partai nasionalis. Silakan aja trending topik kayak Ari ngomong soal Asian values. Silakan aja. Argumentasi saya itu. Kalau dikencengi? Hah? Kalau dikencengi anjing? Dikencingi secara digital. Kalau trending topik di X itu kan secara digital. Walaupun itu juga adalah ditiup angin kencang juga itu. Iya. Gitu. Ada yang kencang dan ada yang kencing ya. Ada yang kencang, ada yang kencing. Nah ini kita balik lagi ke sini nih Mr. Mana? PKS ini. PKS tuh memang nggak ada pilihan lain selain bersama Anies. Saya kira begitu. Satu, dia kan Mas Riko bilang tadi yang butuh cepat Anies kan. Ya. Pertama begini, Sohibul Iman kan nggak punya elektabilitas. Sohibul Iman ditandingkan dengan HNW yang udah kalah aja masih kalah loh menurut saya. Survei nih, Hidayat Nur Wahid dengan Sohibul Iman. HNW udah kalah. Udah kalah ya dia kan. Pernah kalah. Tapi kalau ditarungkan HNW dengan Sohibul Iman masih, ya, saya yakin masih tinggi HNW daripada Sohibul Iman. Apalagi mau lawan yang lain, gitu. Jadi kalau kita bicara pilpres, pilkada itu kan mau nggak mau soal elektabilitas kan harus dihitung. Yang kedua, PKS nggak bisa maju sendirian, kursinya 18. Dia perlu tambahan kursi. PKB punya 10, lebih daripada cukup. Pasti barang ini jalan. Jadi ini adalah paket lengkap. Punya elektabilitas, punya kursi partai. Lengkap. Tuh. Tapi bukannya ada argumen gini. Ketika bisa mengambil hati PKS dan mengambil dukungan PKS, itu akan justru itu menjadi yang akan menjadi pengurang dari kekuatannya Anies gitu. Karena ya PKS-nya udah nggak bersama Anies gitu. Di mana nggak bersama Aniesnya di mana? Ya misalnya gitu. Makanya upaya untuk mengambil PKS dari Anies ini juga harus jadi sebuah misi elektoral nih. Gini, kalau dari kacamata Anies kan dia pasti sangat membutuhkan PKS. Satu, untuk syarat kursi, syarat pencalonan. PKS gede banget. Yang kedua, ya PKS mesin politiknya dikenal kuat, terutama di perkotaan seperti Jakarta. Dari PKS, dia nggak bisa maju sendiri. Yang kedua, dia kalau mau menang, dia harus punya elektabilitas. Jadi sebetulnya ini simbiose mutualistik menurut saya sih antara Anies dengan PKS ini. Jadi PKS dalam pilkada kali ini kehilangan alternatif lain selain Anies. Ya, cornering. Saya balik lagi pertanyaannya, emang mau nyalonin siapa? Itu Sohibul Iman tadi. Iya kan, menang apa enggak kan gitu kan? Atau misalnya inilah yang kemarin kita rame lah dari tadinya Manunggaling bersama Mas Anies kemudian pecah dan ingin mencalonkan juga. Dan katanya 80% kekuatan Anies kalau beliau maju bisa mendukung beliau. Namanya Sudirman Said. Ya emang Sudirman udah pisah dari Anies. Ya, kan dia nggak ada deklarasi kan bahwa dia ini akan pisah kan. Memang ada wacana saya kalau saya Anies. maju misalnya begitu ada, tapi itu kan juga dalam tanda kutip mungkin gimmick saja. Dia menyesalkan kok bahwa kayaknya nih saya nggak setuju sama orang yang hanya menjadikan Jakarta sebagai anak tangga menuju ya tangga boleh berikutnya. aja, bukan mustahil. Ya katanya akan gubernur Jakarta tuh 2 tahun kerja, sisanya sirkus-sirkus lah. Bisa juga seperti itu ya, bukan mustahil juga. Barangkali ada dinamika internal antara Anies dengan timnya, bukan mustahil. Kan biasa aja itu. Gitu. SS ini belum bisa dijadikan wajah lain Anies yang bisa membuat pilihannya PKS gitu misalnya relatif lebih banyak. Enggak, mau saya enggak lah. Enggak. Sekarang apa yang membuat SS itu menjadi variabel kunci untuk menentukan langkah Anies? Menurut saya enggak.
SS bukan ketua partai. Iya. Dia nggak tanda tangan nanti untuk pencalonan. Langkahnya PDI gimana, Mr. Kyo, kalau bisa? PDI? Iya. Ya sekarang lagi galau berat sih kalau menurut saya. Antara dendam masa lalu, ya kan, dengan ingin meraih kursi lagi, dengan beban ideologis gitu. Ini bukan PR yang mudah buat Bu Mega dalam mengambil keputusan. Hemat saya Bu Mega ya harus semedi lagi nih, dengan semedi yang tidak kalah beratnya dibandingkan dengan Pilpres 2024 yang lalu gitu. Apalagi wakilnya ini Soebul Iman kan. Tantangan PKS kan ada dua. Pertama mau PDI, ngusung tantangan PDI kan ada dua. Pertama mau mengusung Anies, ada beban ideologis. Yang kedua, kalau tidak mengusung Anies, siapa? Ya kan tadi ada Ya Andika, kan? ada Ahok. Yang ketiga, siapa partai politik yang mau bergabung dengan PDI? Itu menurut saya nggak mudah juga. Dengan situasi yang ada pada hari ini, hemat saya pilihannya cuman mengambil Nasdem kan? Atau gabung ke Kim. Nah, tapi Nasdem, Surya Paloh saya baca hari ini di Rakyat Merdeka ketemu Jokowi 2 minggu sekali. Atau terjadi kejutan berikutnya misalnya yang bukan mustahil. Nah, ini kita buka semua. Ini kan kita diskusi mengenai analisa papan catur nih kan. Iya. Dan ini bisa jadi ilham juga sih. PDI gabung dengan Golkar. Ketika Golkar tidak setuju Ridwan Kamil maju di Jakarta, dan di titik itu kemudian terjadi perbedaan pendapat Golkar dengan partai Kim. Koalisi Indonesia Maju, maka Golkar bukan mustahil dengan PDI Perjuangan mengajukan calon. Misalnya nih ya, Andika, siapa ketua Golkar Jakarta? Zaki. Ahmed Zaki Iskandar. Andika Ahmed, Andika Zaki lah. Itu bisa aja terjadi. Andika Erwin Aksa gitu misalnya. Atau Andika Erwin Aksa gitu. Kalau hemat saya sih lebih ke Andika dengan Ahmed Zaki ya, karena dia ketua Golkar dan dia sebagai mantan Bupati Tangerang, notabene juga satelitnya Jakarta ya. Ada argumentasi untuk mengusung Ahmed Zaki bahwa sedikit banyak dia bisa membantu bagaimana penataan Jakarta dengan kacamata yang dia lihat sebagai Bupati Tangerang dulu gitu. Paling enggak ya Zaki bisa mencegah agar asap polusi dari Tangerang jangan masuk Jakarta. Angin, Anda kan KTP-nya Tangerang. Jangan masuk Jakarta. Iya. Angin nggak punya KTP. Bener. Angin nggak punya KTP. Oke. Gitu. Menarik. Kalau Kaisang. kita berada di sepatunya Pak Kaisang dulu deh. Hah? Gimana nih Kaisang? Sepatu dulu deh. Enggak, ya itu terakhir maksudnya. Kan itu nanti saya mau bawa ke daerah yang lain sebetulnya. Oke. Kita Jakarta dulu deh ya, naruh Jakarta dulu. Sepatunya kaki kita di sepatunya Pak Prabowo. Apa ya yang paling strategis untuk kepentingan Pak Prabowo jika Prabowo ya 2029 masih akan mencalonkan lagi? Oke, kita kalau gitu mulai dari Jawa Barat. Pasti Pak Prabowo pengen Jawa Barat itu kadernya jadi gubernur. Dan itu baru terbuka kalau lebih terbuka kalau Ridwan Kamil nggak maju di sana. Yang maju adalah Deddy Mulyadi gitu. Walaupun pertarungan tidak akan mudah ya, apalagi saya dengar misalnya PDIP mewacanakan Rieke Diah Pitaloka untuk maju lagi di Jawa Barat. Pernah kalah tapi. Iya, tapi waktu itu Rieke itu dia tren suaranya naik cepat. Naik cepat. Saya ngelihat waktu itu survei before and after tuh naiknya cepat itu. Jadi Rieke itu sebetulnya nyaris. Nah, nyaris menang. Nyaris bisa menang. Kang Teten nyaris jadi wagub tuh ya. Nyaris jadi wagub. Gitu. Jadi nggak akan mudah. Tetapi kalau melawan Ridwan Kamil tentu lebih berat ketimbang melawan Rieke. Gitu. Dan gini, kalau Ridwan Kamilnya di Jakarta, ya gini, kita lihat dari kacamata Pak Prabowo ya. Kira-kira Pilpres 2024 pada tahun 2029 ketika nanti itu Pilpres, lebih baik Gubernur Jakarta itu Anies atau Ridwan Kamil? Lebih baik yang mana? Nggak ada kalau saya. Kalau saya ya RK lah. Kalau saya lebih baik RK. Kenapa? Keberlanjutan, ya kan. Terus kemudian
Ya, belum pernah jadi kandidasi di Pilpres kan. Kalau Mas Anies kan udah pernah jadi kandidat presiden. paling nggak Kalau begini sih kandidat kalau mau agak wapres. sederhana sih. Ridwan Kamil nggak pernah ngasih skor 11 dari 100 kepada kepada Pak Prabowo. Masih hard feeling tuh kemungkinan. Ya dalam politik saya kira hal-hal yang kecil begitu tuh kadang-kadang punya pengaruh yang besar. Tapi kan kita juga nggak tahu Ridwan Kamil ada masalah lain sama Pak Prabowo kan. Sejauh ini kan nggak Mungkin emang kelihatan. iya. Iya kan. Siapa tahu kan. Iya, maksudnya. Sejauh ini tahu. kan nggak kelihatan. Iya. Ya lebih baik kita bahas yang udah kelihatan kan ya udah. Kalau jelas- Anies clear kelihatan lah. clear kelihatan gitu. Tapi kan pernah berkawan akrab banget dulu Dengan Pak Prabowo. saya nggak berani ngomong ya pernah berkawan akrab. Kalau saya sih nggak ngeliat ke belakangnya lebih